teman-teman, selamat datang di channel aku. Perkenalkan, nama aku Rin. Di video kali ini aku mau ajak kalian semua untuk kenal lebih dalam dengan tanaman kelor yang memiliki manfaat yang luar biasa banyak, terutama untuk kulit. Menjadikan kelor sebagai perawatan kulit dan obat-obatan merupakan warisan dari nenek moyang kita yang diturunkan secara turun-temurun dan masih terjaga sampai sekarang. Di video ini aku tidak membahas kelor dalam segi obat-obatan untuk kesehatan karena aku lebih mengacu pada manfaat kelor untuk kulit kita. Ada segmen baru di YouTube-nya aku yaitu tentang resep-resep peninggalan dari nenek moyang kita zaman dulu. Jadi ini adalah resep tradisional yang bisa kita pakai untuk merawat rambut, kulit, badan kita. Tapi ini adalah warisan dari leluhur kita. Selain DIY resep-resep dari para leluhur, aku juga akan membagikan informasi tentang tanaman-tanaman yang dipakai oleh para leluhur kita untuk merawat kulit mereka. Dan pertama kalinya yang akan aku share sama kalian adalah tanaman kelor ini. Para ilmuwan menyebut pohon kelor sebagai pohon ajaib atau miracle tree. Penelitian mengenai khasiat daun kelor telah dimulai sejak 1980 pada bagian daunnya, lalu kulit batang, buah, dan bijinya. Oke teman-teman, sekarang aku akan ngajarin teman-teman untuk bikin bubuk kelor sehingga memudahkan teman-teman untuk menggunakan kelor sebagai masker dan lebih tahan lama untuk disimpan. Pertama-tama kalian bisa pisahkan daunnya dari batangnya yang besar. Kalau ada batang kecil yang ikut terambil, it's okay, nggak apa-apa teman-teman. Karena batangnya sendiri juga memiliki manfaat tapi tidak sebesar daunnya. Setelah itu dicuci bersih dan di sini aku menggunakan air yang mengalir ya teman-teman. Kalian mungkin bisa merendam daun kelor, tapi daun kelor itu sifatnya seperti anti air gitu teman-teman. Jadi pastikan bahwa daun yang kalian bersihkan itu benar-benar bersih. Sebuah laporan yang diterbitkan di Asia Pacific Journal of Cancer Prevention, daun kelor mengandung campuran asam esensial, fitonutrien, karotenoid, dan lebih dari 30 zat antioksidan, salah satunya adalah quercetin. Daun kelor juga kaya akan mineral dan asam amino yang bisa membantu memproduksi kolagen dan protein keratin. Kelor juga mengandung antibakteri alami, anti jamur, anti mikroba, dan senyawa antiviral yang mampu melindungi kulit dari infeksi dan membunuh bakteri penyebab jerawat. Sehingga untuk kulit yang breakout dan berjerawat sangat direkomendasikan untuk memakai bahan ini sebagai masker. Zamannya sekarang ini tuh udah jauh berbeda dari zaman dulu teman-teman. Kalau zaman dulu nenek moyang kita itu menggunakan perawatan dari tanaman dan juga dari bunga-bungaan. Tapi untuk sekarang ini karena udah semakin berkembangnya zaman, teknologi juga, jadi udah masuk juga skincare dari luar negeri seperti skincare Korea, skincare dari Amerika, terus dari mana-mana itu udah masuk ke Indonesia. Dan dari situ juga sudah mempengaruhi berbagai macam skincare yang ada pada zaman sekarang ini. Ada niacinamide, retinol, ada benzoyl peroxide. Bukan berarti skincare seperti Korea atau teknologinya super canggih itu jelek, sama sekali enggak. Mereka juga mempunyai kelebihan dan mempunyai kekurangan. Sama juga dengan perawatan kulit yang dilakukan oleh para leluhur kita, itu juga ada kekurangan dan juga ada kelebihannya. Namun yang ingin aku tonjolkan di sini adalah aku ingin mempertahankan resep dari para leluhur, melestarikan budaya tradisi dari para leluhur kita, terutama di bagian perawatan kulitnya. Setelah ditiriskan, kita bisa mulai menjemur kelornya. Menjemur kelor tidak disarankan di bawah sinar matahari secara langsung karena bisa mengurangi kandungan yang terdapat di dalam daun kelor. Dan aku juga menggunakan kain hitam sebagai alas dan nanti juga dipakai sebagai tutup karena bisa membantu proses pengeringan kelornya secara lebih baik dan bisa melindungi kelor dari debu-debu dan juga kotoran yang akan menempel di daun kelornya. Aku pisahkan daun-daun yang berwarna kuning dan kalian pastikan jangan sampai ada benda asing yang ikut terjemur ketika kalian menjemur daun kelornya.
Dan jangan terlalu tebal teman-teman ketika menjemur kelornya, maksimal 2 cm, karena kalau terlalu tebal akan lebih lama keringnya dan tidak bisa kering secara merata. Aku menjemur kelor di dalam ruangan dengan suhu yang baik dan ada sirkulasi udara yang baik juga, dan aku taruh nampannya tepat di bawah lampu. Dan aku sarankan kalian untuk bolak-balik kelornya setiap hari supaya keringnya lebih merata dan tidak menggumpal. Anyway teman-teman, kelor yang sudah kering baunya akan sangat tajam. Setelah kurang lebih 4-5 hari, kelornya sudah benar-benar kering dan siap untuk dijadikan bubuk. Suara dari daun kelor yang sudah kering itu renyah teman-teman. Jadi kalau kelor kalian sudah bersuara renyah seperti ini, berarti kelor kalian sudah benar-benar kering. Ini dia kelor yang sudah menjadi bubuk dan ada bubuk yang sedikit kasar, jadi kita perlu saring untuk mendapatkan bubuk yang benar-benar halus. Karena aku menggunakan blender, jadi hasilnya tidak bisa sehalus seperti yang aku harapkan. Karena untuk bisa menjadi tepung kita perlu mesin penepung. Tapi kalau teman-teman cuma punya blender seperti aku, nggak masalah, kalian bisa pakai blender dan kalian bisa saring. Ini kelor yang sudah kita saring teman-teman, dan ini kelor yang akan kita jadikan masker. Untuk dijadikan masker wajah, kalian bisa pakai air atau air mawar. Dan untuk wajah yang kering, kalian bisa pakai madu, kemudian kalian tambah sedikit air. Masker kelor memang seperti itu bentuknya teman-teman, dia seperti susah menyatu dengan air. Jadi memang ketika dipakai di wajah, kalian harus hati-hati karena dia akan mudah sekali jatuh. Untuk muka yang kering, kalian bisa pakai seminggu 2 kali saja. Dan untuk muka yang berminyak, kalian bisa pakai seminggu 3 kali. Pastikan kalian cuci muka dulu sebelum kalian pakai masker ini. Dan setelah kalian pakai masker, bisa tunggu 15-20 menit. Atau sampai kelornya benar-benar sudah kering di wajah. Kemudian kalian bisa bilas dengan menggunakan air. Ini maskernya udah mulai mengering dan kerasa agak sedikit kencang di wajah aku. Yang paling aku rasakan ketika pakai masker ini adalah ada rasa kayak sesuatu di wajahku, kayak gimana ya, kayak kayak gitu teman-teman. Itu tuh kayak cekit-cekit gitu rasanya. Aku pernah ngerasain rasa kayak gini tuh waktu aku pakai Bioderma, karena memang setiap kali aku pakai Bioderma dan ada masalah di wajah aku, misalnya jerawat atau mau tumbuh jerawat, itu biasanya ada rasa kayak cekit-cekit gitu teman-teman. Itu rasanya seperti ini yang aku rasakan. Kalau kalian cuman pakai masker kelor aja di wajah kalian tanpa ada bahan tambahan lain, misalnya seperti madu atau bahan tambahan lainnya, itu bakal kuat banget efeknya di wajah kalian. Karena menurut aku kelor ini memang cukup strong atau cukup kuat efeknya. Jadi mungkin di beberapa kulit itu akan ada kerasa yang gatel-gatel atau kerasa kurang nyaman. Setiap kulit itu berbeda-beda ya teman-teman ya. Jadi kalau memang di kalian pakai kelor itu kurang nyaman dan bikin gatal-gatal, mending nggak usah dipakai aja. Kalian bisa pakai bahan yang lain, atau mungkin kalian bisa pakai kelor dengan campuran bahan yang lain yang bisa nggak gatal di wajah kalian. Karena menurut aku kalau cuma pakai kelor aja tanpa ada bahan tambahan yang lainnya, itu cukup strong dan cukup kuat untuk beberapa kulit. Dan pastikan kalau kalian itu nggak alergi sama kelor. Kalau kalian alergi sama kelor, nggak usah pakai kelor, walaupun pakai bahan tambahan yang lainnya nggak usah, karena yang namanya alergi berarti nggak bisa pakai itu. Oke, kalau untuk aku pribadi, dia cuma ada rasa kayak yang cekit-cekit dan rasa yang
nggak mengganggu, tapi ada aja rasanya, dan ini tidak terlalu mengganggu di aku, dan aku nggak pernah ada masalah selama aku pakai Kelor ini. Justru yang aku rasakan adalah dampak yang sangat positif karena dia bisa mengatasi masalah jerawatnya aku. Seperti ini, kalau maskernya udah benar-benar kering di wajah aku, akan terasa sedikit kencang di wajah. Dari banyaknya jumlah antioksidan yang terkandung di dalam kelor, sudah terbukti bahwa kelor itu mampu memperlambat efek penuaan. Ini juga sudah dibuktikan dalam sebuah studi pada tahun 2014 yang diterbitkan dalam Journal of Ilmu dan Teknologi Pangan, dan mereka melibatkan 90 wanita dengan umur 45-60 tahun. Dari situlah udah sangat jelas ya teman-teman ya, kalau kelor itu sangat direkomendasikan untuk dipakai sebagai masker untuk dampak agar kita itu lebih awet muda atau sebagai masker anti-aging. Kelor itu juga sangat bagus untuk merawat kulit yang jerawatan, karena aku udah sering banget bilang kalau dulu aku tuh jerawatan parah, breakout, dan bisa disembuhkan itu lewat bantuan dari kelor. Waktu itu aku disuruh minum kelor selama 7 hari berturut-turut. Bener-bener aku minum kelor selama 7 hari berturut-turut teman-teman. Itu yang diminum adalah jusnya. Jadi kelornya itu di blender, dicampur dengan air dan disaring. Jusnya itu yang aku minum. Itu fungsinya sebetulnya adalah untuk detox, karena kelor itu sangat bagus untuk mendetoks tubuh kita, mengeluarkan racun-racun yang ada di dalam tubuh kita. Dan jerawat timbul itu sebetulnya bukan hanya dari segi luar aja, tapi dari dalam tubuh kita itu juga berpengaruh. Karena aku pribadi, aku jerawatan parah itu juga efek dari kotornya tubuh saya gitu. Jadi memang didetoks dengan menggunakan kelor. Tapi selain dari detox yang aku lakukan dengan minum kelor selama 7 hari berturut-turut, aku juga memakai ampas dari jusnya itu aku pakai di seluruh muka, dan itu emang bagus banget. Kulit aku langsung kelihatan cerah. Sekali pakai itu udah langsung kelihatan cerah. Selain itu juga jerawatnya aku semakin lama semakin berkurang. Aku sama sekali tidak ragu untuk menggunakan kelor ini sebagai masker. Bahkan aku juga menggunakan kelor ini untuk produk masker aku yang akan aku bikin pada tahun depan. Aku udah ngomong itu ya kemarin. Aku menggunakan kelor ini sebagai bahan masker yang nanti akan aku bikin. Tapi bukan cuman kelor aja, nanti aku juga akan menambah beberapa bahan yang lain, karena beberapa kulit itu cukup sensitif dengan menggunakan kelor. Kalau cuman kelor aja di kulit yang sensitif itu biasanya akan ada efek kayak gatal-gatal, karena emang kelor ini mempunyai efek yang cukup kuat teman-teman. Tapi kalau kelor ditambah dengan bahan-bahan lain itu biasanya akan lebih gentle dan lebih mild, dan lebih bisa dipakai untuk beberapa kulit yang sangat sensitif. Untuk teman-teman yang punya tanaman kelor, kalian nggak usah ragu, kalian bisa coba untuk pakai kelor untuk diminum, untuk detox di badan kalian. Tapi juga kalian bisa pakai kelor juga sebagai masker, karena itu punya manfaat yang sangat baik untuk kalian semuanya. Oke, selamat mencoba dan semoga kalian suka dengan informasi yang aku kasih ini, dan semoga kalian cocok menggunakan kelor sebagai masker dan juga perawatan untuk muka kalian. Oke teman-teman, aku rasa cukup sekian review aku kali ini. Semoga video aku bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya, dan sampai ketemu lagi di video aku yang selanjutnya. Bye bye. Aku masukin beberapa ke sini, untuk teh, karena aku mau bikin kelornya ini sebagai teh. Jadi kita perlu daun keringnya aja teman-teman.